في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب لقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب Sebagian orang menyangka bahwa penjelasan saya berkenaan dengan hafalan Al-Quran dan seputar motivasi menghafal Al-Quran hanya dikhususkan untuk anak-anak ataupun oleh kaum muda. Tidak. Sebenarnya penjelasan dan kaidah yang telah kami paparkan, kami tujukan untuk setiap muslim dengan seluruh tingkatan usia. Hari ini bila Anda mendengarkan penjelasan saya, jangan katakan putri saya atau putra saya, hafalkanlah Al-Quran. Sementara Anda tidak melakukannya. Hafalkan Al-Quran bersama mereka. Dan ikutilah semua nasihat, motivasi, dan juga metode sebagaimana yang kami jelaskan. Ikutilah semua itu beserta anak Anda. Jangan katakan bahwa saya sudah tua, sudah 40 tahun, 50 tahun, atau 60 tahun, dan rasanya sangat sulit. Dan saya bisa paham dengan kesulitan itu. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh telah kami mudahkan Al-Quran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Itu artinya Al-Quran tidak hanya dimudahkan untuk anak-anak dan mereka yang masih kecil, tapi dimudahkan untuk semua usia. Dan saya punya banyak sekali cerita. Dulu ketika saya berada di masjid, ada orang yang usianya sudah 60 tahun dan dia hafal Al-Quran. Dan ada lagi seorang wanita di Yordan, Ummu Toha, dia buta huruf, tidak bisa baca dan menulis, tapi dia hafal Al-Quranul Karim secara lengkap. Apa arti semua ini? Yakinlah kalau Anda bisa, jangan katakan sulit. Jangan katakan ingin menghafal dalam 2 atau 3 tahun. Jangan. Walaupun Anda butuh 5, 6, 10, atau 15 tahun, hal itu tidak masalah. Yang penting niat ikhlas kepada Allah untuk menghafal Al-Quran, Allah akan memudahkannya. Di negara kami di Kuwait, Masya Allah, banyak tempat pembelajaran Al-Quran. Silakan Anda kunjungi. Mereka pasti akan terima. Banyak sekali orang tua di sana yang mempunyai semangat tinggi. Bagi yang bisa membaca, dia akan menghafal dengan cara membaca. Tapi yang tidak bisa, mereka dapat menghafal dengan cara mendengar. Anak kecil, orang dewasa, para lansia, hafalkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berusaha keras untuk menemukan sebuah pengalaman hafalan Al-Quran untuk orang yang sudah lanjut usia. Dengan tujuan saya bisa menunjukkannya pada Anda. Ternyata ada banyak, tapi yang paling menonjol adalah Al-Haji Abdul Muiz dan Al-Hajah Sayyidah As-Sayyid Syarif. Dan saya menikmati kisah mereka berdua. Sekarang saya tidak akan banyak bicara, tapi saya bawa bukti bahwa di kampung Arab Aramal Arab Al-Quran, sosok teladan dan contoh yang bagus. Al-Hajah As-Sayyidah Syed Syarif yang telah menghafal Al-Quran secara lengkap, padahal usianya 66 tahun. Benar kan? Iya. Masya Allah, saya berharap dia panjang umur. Semoga Allah memberkahi. Oh ya Hajah, bagaimana Anda memulai hafalan Quran? Saya sangat menyukai membaca mushaf Al-Quran. Iya. Iya, saya mulai dari surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi? Iya. Kemudian saya hadir di tengah kami. Semoga Allah menyayangi dan mengampuni dosanya. Amin, amin. Mulailah saya belajar menghafal kepadanya. Iya, Anda mulai menghafal. Tapi kalau surat Al-Kahfi itu saya hafalkan sendiri.
Masya Allah. Ya, saya menghafalnya Jadi di surat belakang pertama yang imam. berhasil Anda hafal dan yang panjang adalah surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. Masya Allah, surat Al-Kahfi. Iya, benar. Jadi dalam begitu. sehari, kalau boleh saya tahu, surat kira-kira Al-Kahfi. berapa banyak ayat yang Anda hafal dalam satu hari? 3 ayat, Cuma 3 ayat? 4 ayat. Sedikit? Iya, sedikit. Sedikit tapi terus? Iya. Itu Iya, lebih tapi baik terus-menerus, daripada banyak iya. tapi akhirnya Iya. terputus. Apakah Anda melakukan murojaah setiap Iya, hari? benar begitu. Lalu berapa lama waktu yang Anda butuhkan? Waktu yang Anda habiskan untuk bisa menghafal Al-Quran? Kurang lebih 3 tahun saya menghafalnya. 3 tahun? Iya, Dan Anda sudah menghafal Al-Quran secara lengkap? 3 tahun dan saya sudah menghafalnya. Iya. Iya, saya 3 tahun dan bisa hafal dengan lengkap. Masya Allah, Masya Allah. Dan tidak ada kesulitan? Iya, dari sisi Allah. Iya. Ada hal yang lebih menarik dan lebih spesial bahwa seperti yang saya dengar sekarang, Anda katanya mengajarkan Al-Quran. Iya, Lalu alhamdulillah. berapa hafiz Al-Quran yang sudah Anda hasilkan? Alhamdulillah ada 6 orang yang sudah berusia lanjut. 6 orang lanjut usia Iya. hafal Al-Quran? Iya, Masya Allah. Anda mempraktekkan Iya. hadis sebaik-baik kalian Iya, adalah yang benar. belajar Al-Quran dan dan mengajarkannya. mengajarkannya. Masya Allah. Iya. Anda juga punya putri yang duduk di bangku kelas 3 SMP? 3 SMP, 2 SMP, dan 2 SD. Ya, mereka semua aku yang mengajarkannya. Anda yang mengajarkannya juga? Iya, aku mengajarkan Quran. Sekarang bolehkah kami mendengarkan sedikit qiraat Al-Quran Anda? Iya, apa saja silahkan. Ayat apa saja? Yang penting kami ingin mendengarkan Anda Ya, membaca baiklah. Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Semoga Allah memberikan barokah pada Semoga Umi. Allah juga memberikan Saya mohon agar barokahnya. Allah mengkokohkan Al-Quran dalam hati Amin Anda, ya Umi, Rabbi. dan mengangkat derajat Anda di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Dan agar Al-Quran Semoga ini Allah menjadi memberikan hujah yang barokah. menolong Anda. Amin ya Karena Anda Rabbi. menjadi orang yang sangat dekat dengan Allah Amin Subhanahu wa ya taala, Rabbi. karena Anda termasuk Allah Amin ya Subhanahu wa taala. Rabbi. Sekarang kami berharap, khususnya bagi para bapak yang menyaksikan pemandangan saat ini, Semoga sosok tauladan yang indah Al-Hajjah As-Sayyidah, ibu Allahu kita yang kita Akbar. hormati, dia telah hafal Al-Quran dan juga mengajarkannya. Walaupun cuma 1 ayat, hafalkanlah Al-Quran. Jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Bukalah mushaf Al-Quran, Iya. hafalkan 2 ayat ataupun 3 ayat. Dan lakukan dengan kontinu. Jika Anda berhasil, maka Anda akan bisa menghafalkan Al-Quran dan Anda akan mendapatkan pahala. Dan bila belum berhasil, Anda akan tetap dapat pahala atas niat Anda. Dia Rabbul Alamin tidak akan menyia-nyiakan amal ibadah Anda. Saya mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Anda dan juga Al-Hajjah Amin ya Rabbi. diberi kekuatan untuk menghafal Al-Quran. قرآن فجر يا أخي مشهود والخير في صفحاته معقود فاحرص على القرآن لا تبخل به فالخير دوما للورى مردود فاحرص على القرآن لا تبخل به فالخير دوما للورى مردود. Al-Quran itu dimudahkan, Anda bisa menghafalnya. Saya sekarang berada di perkampungan di Mesir, sebuah tempat yang cukup jauh dari ibu kota Kairo, untuk menjumpai sosok tauladan yang istimewa, Syekh Abdul Muiz, yang saya hormati. Dan sebelumnya dia petugas kebersihan di salah satu madrasah, tapi Allah mengangkat derajatnya karena hafal Al-Quran. Saya duduk di hadapannya dengan rasa minder, sebab dalam hatinya dia membawa kalam Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran telah mengangkat derajatnya. Syekh Abdul Muiz, banyak orang berpendapat bahwa dirinya tidak bisa menghafal Al-Quran karena sudah tua.
Tapi dalam hal ini Anda sosok yang menjadi contoh. Masya Allah, kapan Anda mulai menghafal Al-Quran? Berapa usia Anda saat itu? Sekitar 50 tahun. Anda mulai saat usia 50 Iya, tahun? 50 tahun kurang sedikit. Masya Allah. Berapa Ya. lama waktu yang Anda butuhkan? Berapa lama waktu yang Anda butuhkan menghafal 1 Al-Quran? tahun. 1 tahun saja? Iya, 1 tahun. Dan Anda sudah Iya, hafal? dan saya sangat-sangat antusias waktu itu. Sangat antusias. Jadi setelah Anda pensiun Tidak. baru Anda mulai menghafal? Tidak, Benar 10 begitu? tahun sebelum saya pensiun dari pekerjaan. Jadi sebelum Anda berhenti bekerja? Ya, saya menghafalnya di sela-sela kerja. Hanya dengan mendengar bacaan seseorang sebelum sholat isya, saya jadi termotivasi. Waktu itu kami sholat bersama Syekh Musya Al-Urj. Semoga Allah berikan rahmat padanya. Dia keluar dan mengatakan Quran, Quran, Quran. Maka malam itu pun saya tidak bisa tidur. Dan yang dia baca waktu itu adalah, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka menjalani sesungguhnya kehidupan yang menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan kumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kenapa demikian? Karena dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kau mengabaikannya. Jadi begitu pula kau diabaikan. Saya mendengar 2 ayat itu dan jiwa saya jadi tidak tenang. Subhanallah, hati Anda tergerak. Sudah, Masya apalagi Allah. Subhanallah. pagi-pagi saya bilang kepada anak sulung saya, belikan saya mushaf Al-Quran, belikan saja mushaf dan sudahlah. Dia berikan mushaf dan langsung saya mulai menghafal dari awal Allahu Al-Baqarah. Akbar. Alhamdulillah Saya pun yakin bisa. kalau Allah telah Bisa memilih mengulang. Anda. Alhamdulillah. Ini adalah pilihan, Syekh. Alhamdulillah. Pasca Perang Oktober, saya adalah salah seorang veterannya. Iya. Saya pernah ikut Perang Oktober, kemudian saya dipekerjakan di sekolah ini. Dan di sela-sela waktu kerja itulah, saya menghafal rubu, lalu saya berkata ke seorang guru, tolong saya akan tasbih dengan Anda. Dan itu akan saya lakukan Masya terus Allah. setiap hari. Iya. Dan ketika lengkap 1 tahun saya berhasil hafal, Alhamdulillah, maka sejak itu saya tetapkan kurikulum wajib 5 juz setiap harinya. 5 juz setiap hari? Sampai sekarang? sekarang. Terus Sampai saya lakukan, sekarang? tidak saya tinggalkan. Mulai selepas subuh, saya tidak akan jalan sebelum menyelesaikannya. Dia melakukan murojaah 5 juz Iya. setiap hari. Ini sebagai semangat, karena saya menghafalnya. Ya. Saya lakukan semua ini karena semangat, Cinta Anda antusias. pada Al-Quran membuat Anda semangat. Antusias. Semangat inilah yang sangat penting untuk Anda semangat, bisa karena menghafal antusias. Al-Quran. Masya Saya Allah. sendiri Jadi tidak percaya. Anda juga tidak Benar percaya sekali. kalau bisa menghafal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, buat saya ini seperti sebuah mujizat. Dalam keadaan di mana anak saya Anda punya semuanya beberapa bersekolah. Iya, sekolah. Berapa anak Anda, Masya 3 Allah? orang putra. Masya Allah. Pemirsa, Ya. dia punya anak-anak. Di samping dan di samping sekolahnya permasalahan semuanya keluarga dan sepertinya rumah, berprestasi, belum benar lagi begitu? belum lagi urusan ladang, semuanya saya Ya. kerjakan. Tempat, pengairan, galian, pembenihan, Ah, tetapi rubu Masya Quran Allah. yang harus saya hafalkan tetap saya Para lakukan. pemirsa dengarkan itu Ya, ya. benar. Walaupun dengan sibuknya yang seperti Saya bersyukur beliau kepada beliau Rabb masih kita. bisa menghafalkan Al-Quran. Tidak seperti kita dengan kehidupan yang Dan lebih saya baik sekarang daripada ini dia. baru saja datang dari ladang. Ustaz Allahu Huda Akbar. bersama saya dari ladang. Allahu Banyak orang di Akbar. sini hidup dari Allahu ladang. Akbar. Bicara masalah Ya. ladang ini, mungkin lebih baik semua orang Ya, itu bersawah benar. di ladang Benar tapi sekali. hafal Al-Quran. Alhamdulillah. Kami hidup di kota tapi meninggalkan Al-Quran dan beralasan terhadap aktivitasnya sebagai uzur. Antara saya dan Allah Rabb kita, saya bersyukur dan setiap hari saya bersama mukjizat. Saya beritahu Anda kenapa. Ya, Sebab Allah telah berfirman bahwa Al-Quran adalah mulia. ya. Jika Anda tidak pernah kembali tentu. padanya, dia tidak akan Ya, datang. ya, Apabila Anda tinggalkan, dia juga akan Ya, meninggalkan tentu. Anda. Al-Quran itu mulia. ya. Dan Anda memuliakan dan mencintainya. Ya. Sehingga Anda Ya. kembali padanya Ya. dengan cinta dan juga rindu. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan Ya. untuk Anda. Baik, Syekh Abdul Muiz, sekarang saya ingin mendengarkan qiraat Anda dan pilih sendiri ayatnya. Ya. 2 atau 3 ayat tidak masalah. Kami ingin dengar suara Anda. Ah. Semoga Allah menjaga Anda. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. Masya Allah. Masya Allah atas qiraat yang bagus ini, wahai Syekh Abdul Muiz. Amin ya Rabb. Bagi para orang tua sekarang, jadikanlah sebagian waktu Anda untuk Al-Quran setiap hari bersama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya, Anda akan dapat keuntungan di dunia dan di akhirat. والهدى والرحمة والنور المبين هو اللي بيطمن
Ada pertanyaan yang sering saya ajukan. Kenapa kita tidak pernah melupakan surat Al-Fatihah? Sebab surat Al-Fatihah setiap hari kita baca di dalam sholat. Pengulangan inilah yang menyebabkan Anda tidak mungkin melupakannya. Dalam acara kita sekarang ini, saya tidak hanya semangat untuk memotivasi Anda dalam menghafal Al-Quran, tapi menghafal Al-Quran dengan itqan. Ada rahasia yang sangat penting jika Anda lakukan akan membawa Anda menjadi seorang hafiz yang itqan. Caranya, misalnya hari ini Anda menyepakati untuk menghafalkan satu halaman Al-Quran. Pada hafalan yang sudah Anda hafal dan Anda tidak lupakan, untuk selanjutnya bukalah mushaf pada halaman tersebut. Dan bacalah dengan mengarahkan pandangan mata Anda padanya dan jangan mengalihkan, jangan kurang dari 15 kali. Kenapa? Alasannya adalah membacanya 15 kali pada ayat tersebut akan membuat gambaran halaman ayat-ayat tersebut tertancap kuat dalam benak Anda. Sekarang, kalau saya tanya wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal sholihan, Anda bisa bilang ayat ini di surat Al-Ahzab bagian kiri. Jika ditanya wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, ini ada di surat Qaf bagian kanan. Kenapa? Karena Anda membuka mushaf dengan hafalan yang Anda punya. Dengan begini, membuat hafalan Anda tidak terlupakan dalam jangka waktu yang lama sekali. Ini adalah rahasia penting yang harus Anda jaga. Selalu, ketika Anda menghafal dalam sehari dan menyelesaikan satu halaman, bukalah mushafnya, kemudian baca 15 kali dengan memandanginya, dan niscaya Anda akan ingat apa yang saya katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما ضحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا